Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Nurul Falah kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Alhamdulillah di saat pandemi COVID-19 yang kita menganjurkan belajar di rumah, bukan berarti kita tidak semangat untuk belajar. Ini mudah-mudahan menjadi tambah semangat kalian belajar di rumah. Pada kali ini, sebelum saya melanjutkan materi yang nanti akan saya bahas, jadi mungkin masih ada yang belum kenal saya. Di MTS Nurul Falah ini saya Pak Irfan, mengajar dua bidang studi, yaitu SKI dengan akidah alam. Pada hari ini di kelas 7 di jam pertama saya mulai memberikan materi mata pelajaran sejarah budaya Islam. Dalam sejarah budaya Islam yang pertama ini membahas tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah yang sangat panjang, dakwah Rasulullah ketika Rasulullah berada di kota Mekah, atau kita mengenalnya dengan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kita sama-sama memaklumi bahwa masyarakat Mekah memang awalnya menyembah berhala dan menjadi orang-orang yang jahiliyah. Nah, maka disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Nah, ketika Rasulullah SAW datang, dimulailah dakwah Rasulullah untuk memberikan kepada umat manusia minaz-zulumati ilan nur. Apa yang diluruskan yang pertama adalah masalah akhlak. Akhlak pada waktu itu di kota Mekah khususnya, kerjanya menyembah berhala, dan ini menjadi persoalan yang sangat besar bagi Rasulullah SAW untuk meluruskan ajaran Islam itu. Ada ajaran yang shiratal mustaqim, ajaran yang lurus. Sebab pada saat itu benar-benar orang-orang Mekah benar-benar diliputi oleh alam yang jahiliyah. Sebenarnya ketika Rasulullah SAW pertama kali menyebarkan agama Islam, jelas ini banyak gangguan, tantangan dari orang-orang Quraisy yang tidak senang ketika Nabi Muhammad menyebarkan agama baru. Mereka bilangnya seperti itu, karena mereka sudah punya Tuhan, berhala, patung, Lata, Uzza, Tuhan mereka. Dan ketika Nabi Muhammad SAW datang, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad menghancurkan Tuhan mereka. Nah, ini yang menjadi pertentangan orang-orang Quraisy dengan Rasulullah SAW. Secara singkat, Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul, kita tahu bahwa Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, keluarga dari Bani Hashim. Ketika beliau masih dalam kandungan, beliau masih belum melahirkan. Ketika itulah ini yang menjadi sandaran buat
Rasulullah SAW dalam halangan rintangan tidak menjadi permasalahan yang begitu besar. Jadi kita sebagai siswa seharusnya sudah dapat memahami ketika Rasulullah diturunkan Allah untuk dakwah ke kota Mekah, ya beliau mengajaknya dengan santun, dengan etika yang baik, dengan akhlak yang baik. Itu pun kita harus tunjukkan. Itu pun kalau pembawaan kepada kita, kita juga sebagai siswa harus menunjukkan akhlak yang baik, punya etika yang baik. Agar apa? Teman sesama kita, kalau kitanya saja baik, etika kita baik, ya semuanya akan menjadi baik. Begitu juga Rasulullah di dalam menyebarkan agama Islam. Yang dia perlihatkan adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau diutus kata Rasulullah ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak sedikit demi sedikit ditata, ya, supaya orang-orang Mekah pada waktu itu yang menyembah berhala, ya, diajarkan sedikit-sedikit mengenal Tuhan, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlaknya bagus, tauhid yang ditekankan. Nah, ini kan menjadi penyemangat buat orang itu ketika. Jadi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam bukan berarti ingin menyingkirkan agama yang awalnya ada di Mekah, tidak, sedikit-sedikit. Dengan demikian orang juga akan merasa segan kepada Rasulullah. Rasulullah mengajaknya dengan santun, dengan sopan, ya. Jadi orang juga bisa melihat, oh agama Islam seperti itu. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Agama Islam bisa menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ini yang bisa menjadi acuan, ya, buat orang-orang Mekah pada waktu itu, agar jangan sampai mereka lebih jauh terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tantangan sangat berat. Bukan tidak ada tantangan. Bahkan dari saudara Nabi sendiri. Lihat di sana ada pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, menentang perjuangan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah, ya, dengan sekuat tenaga, walaupun ada cacian, makian yang dia terima, bahkan fitnah, tetap dia menjalankan apa yang memang sudah menjadi tujuan dari Rasulullah ketika akan menyebarkan agama Islam di kota kelahiran itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita sendirilah di sini ada tantangan, rintangan yang begitu kecil, itu enggak jadi, harusnya tidak menjadi beban. Kan kita percaya Rasulullah SAW adalah Nabi kita, Rasul kita. Dia sendiri ketika banyak mengajarkan agama Islam, banyak tantangan, banyak rintangan, tetap dia jalankan. Begitu pula kita sebagai siswa. Ya, di saat pandemi ini kita susah belajar, kemudian kadang-kadang yang namanya teknologi kan, walaupun itu sudah semakin canggih, tapi ada aja kendalanya. Internet kadang-kadang hilang dan sebagainya, kita mau belajar pelajaran jarak jauh, tapi kita juga nggak boleh mengeluh. Apa yang bisa kita usahakan. Jangan sedikit-sedikit kita udah tidak bisa, udah nggak mampu. Nah, ini harus kita lakukan yang seperti itu. Inilah awal dari ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam di kota Mekah. Jadi ini sedikit saja, sekelumit saja tentang perjuangan Rasulullah SAW ketika pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah kelahirannya di Arab, yang pada waktu itu memang zaman jahiliyah, ya. Di Ka'bah Baitullah sekelilingnya ya sudah diletakkan berhala-berhala, disembah. Kan ini menjadi tantangan tersendiri buat Rasulullah ketika akan menyebarkan agama Islam di kota Mekah.
Nah ini juga tantangan buat kita. Ini belum seberapa ketika kita mendapatkan kejadian seperti ini, adanya pandemi ini, adanya corona ini, kita harus belajar di rumah. Ya harus kita terima lah. Ya misalnya ada kendala dalam internet dan sebagainya, kita usahakan bagaimana caranya supaya kita bisa belajar. Jangan mentang-mentang ada penyakit seperti ini kita nggak mau belajar. Kita santai-santai saja. Ya belajar tetap di rumah. Semangat, tambah semangat belajar. Bahkan kalau bisa nilainya juga ditingkatkan. Lebih baik ketika kamu belajar tatap muka di sekolah. Kalau masalah kangen belajar tatap muka, bukan hanya kamu sebagai siswa, saya pun sebagai pengajar, sebagai pendidik, apalagi kalian ini baru kelas 7, kan belum banyak saya mengenal kalian. Nah harus lebih semangat dengan kamu belajar masalah pengajaran tentang Islam ketika dijalankan oleh Rasulullah ketika itu, dan pada waktu itu orang-orang Mekah kehidupannya jahiliyah, orang-orang Quraisy sama suku Nabi Muhammad juga suku Quraisy. Dia mentang sendiri sukunya. Mengajarkan yang lebih baik. Minaz zulumati ilan nur. Dari alam kegelapan, kesesatan kepada alam yang terang benderang. Kan kita juga maunya itu, awalnya kita bodoh, kita juga pengen pintar. Bagaimana caranya? Kita belajar. Belajar yang bagaimana kita dapatkan? Belajar yang serius, yang tekun. Insya Allah hasilnya ada. Tapi kalau kita belajar hanya main-main saja, kita tidak mau mengikuti materi-materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu Guru, kita diam saja, gak akan kita dapat. Apalagi kalau kita ketika di luar, ya udah bertemu dengan teman-teman sepermainannya, berkata-kata yang tidak baik, apalagi namanya lisannya, lidahnya berkata tidak baik, itu juga akan melupakan hafalan-hafalan ketika kalian belajar. Ini yang harus kamu hilangkan, hal-hal seperti itu. Insya Allah ini baru nanti kita lanjutkan lagi pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit ini ada hasilnya. Yang terpenting buat kita adalah ya, dengan tuntunan dari ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam di kota Mekah pada periode Mekah ini akan menjadi ibrah, pembelajaran buat kita. Ya, kita dalam belajar keadaan pandemi seperti ini, adanya corona ini, belajar di rumah, bukan tambah tidak semangat, harus tambah semangat kita belajar. Ini yang harus kita jalankan. Mudah-mudahan ini menjadi terbaik buat kalian. Saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.